Selamat pagi Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam perayaan Sabda kita pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, Minggu Pekan Biasa keempat. Ibadah Sabda pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudari Eka Ristia. Mengawali perayaan Sabda kita pagi hari ini, mari kita buka puji syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari seiman, dalam Injil hari ini kita akan mendengarkan tindakan Yesus mengusir setan dengan penuh wibawa dan kuasanya. Setan dengan segala ulahnya, kekuatan jahat, dengan segala caranya tetap berusaha memasuki dunia dan hidup kita. Dengan cara apa kita mengusirnya kalau bukan dengan kekuatan yang datang dari Yesus Kristus? Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Dia yang berkuasa menaklukkan kejahatan dari hidup kita. Saudara-saudari, marilah menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya siap mendengarkan sabda Allah, terang dan pedoman hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. 355. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah
Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Allah dengan nada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau si Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau memberikan sabdamu kepada kami. Kehadirannya telah melepaskan kami dari ketakutan dan kuasa kejahatan. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya dengan penuh perhatian. Semoga kami senantiasa mengandalkan Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Umat yang terkasih, mari kita masuk dalam liturgi sabda. Marilah bersama menyambut Tuhan yang akan menyapa kita dengan sabdanya. Dari hati yang tulus dan gembira, kami siap menyambut sabdamu yang menjadi pelita iman kami dan tongkat penuntun jalan kami. Umat yang terkasih, mari dengan tenang kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab Ulangan. Sekali peristiwa berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini supaya aku jangan mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku ke dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungan jawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Singkirkanlah Penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah Hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, Hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah Halang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah
di jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar. Dan bagi yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam perayaan Sabda pada masa biasa pekan yang keempat ini. Tidak terasa hari ini merupakan hari yang terakhir dalam bulan Januari. Hari ini sudah tanggal 31 dan besok kita sudah masuk bulan Februari, bulan yang baru. Pada hari ini juga kita semua diundang oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Nya, baik saudara-saudara yang bertugas hari ini maupun umat terkasih yang saat ini sementara menyaksikan atau mengikuti perayaan Sabda ini secara live streaming dari rumah Anda masing-masing, dari tempat Anda masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pribadi waktu masih kecil, mungkin Anda juga tahu dengan lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis
nanti masuk surga terima upahnya. Nah, lagu anak-anak ini sering sekali diperdengarkan bagi kita waktu masih kecil, bahkan sering sekali kita bawakan bersama dalam ibadat sekami atau ibadat anak sekolah minggu atau Rabu Gembira dulu dibilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menarik dari lagu anak-anak ini menggambarkan bagaimana seharusnya seseorang untuk taat kepada siapa dan apa upahnya. Kalau masih anak-anak, ketika kita masih masuk ke gereja, mulai orang tua bilang, adik atau kakak duduk yang sopan, duduk manis, kalau dengar firman Tuhan dengan baik, taat ke orang tua pasti masuk surga. Giliran DP anak tanya, mama, kong kalau masuk surga mesti apa? Mama langsung terdiam. Ya mesti mati lebih dulu toh. Nah, lewat lagu ini kita sebenarnya diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagai seorang manusia, kita semua ciptaan Tuhan yang berharga, patutlah untuk senantiasa mendengarkan dan mengikutinya. Dalam tantangan dunia zaman sekarang ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak kemudahan, begitu banyak kemewahan, dan begitu banyak kenikmatan. Hal-hal instan pun hadir dalam hidup kita, menghiasi hari-hari kita. Namun, terkadang kita terlalu terikat, kita terlalu melekat, terlalu erat dengan hal-hal seperti ini. Siapa bilang bahwa tentang kemudahan, kecanggihan teknologi dan sebagainya itu tidak berdampak baik bagi kita? Tentunya ada, selama kita semua masih bijak menggunakannya, selama kita semua masih bijak menanggapi segala kemudahan, segala apa yang ada di depan kita yang senantiasa membantu kita. Namun kita juga harus pintar untuk menempatkan diri, mengontrol dengan baik hal-hal itu, bukannya kita malah dikontrol. Bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini dalam bacaan yang pertama dari kitab Ulangan mengisahkan bagaimana Allah berfirman bahwa siapa yang tidak melakukan, mendengarkan firman-Nya, maka tentunya ia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka ia akan dituntut pertanggungjawaban. Daripada kita, jika kita tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, maka kita dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Nabi-nabi dikatakan dalam bacaan pertama yang tidak mengucapkan perkataan yang diperintahkan oleh Allah atau mengucapkan perkataan yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka dia itu harus dihukum, harus mati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil pula yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, kita mendengarkan Yesus yang memulai karya pelayanannya. Yesus memulai karya pelayanannya dengan membuat orang terkagum-kagum padanya karena ia memiliki kuasa untuk mengajar, bukan seperti para ahli-ahli Taurat. Jelas, karena ia adalah putra Allah dan dengan penuh kuasa ia mewartakan apa yang diperintahkan, apa yang dimaksudkan oleh Allah, bahkan setan-setan pun takluk kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang takut untuk kehilangan segala kenikmatan, segala kemudahan dalam hidup kita, maka kita tidak mendengarkan Allah, maka kita menjauh dari Allah. Dengan situasi yang ada sekarang, zaman makin canggih dan sebagainya, kita makin dipermudah. Lalu kemudian banyak orang yang mulai khawatir,
ketika diperhadapkan dengan kesulitan, ketika diperhadapkan dengan cobaan, seakan-akan ia tidak memiliki Allah yang penuh kuasa. Kita kadang-kadang lupa bahwa kualitas hidup kita, diri kita tidak ditentukan dari besarnya jabatan yang saya punya, kekayaan yang saya punya, kemewahan yang saya miliki, dan besarnya nama saya. Kita kadang-kadang lupa akan demikian. Kendati memang dalam hidup sehari-hari kalau kita sudah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan melalui barangkali pemerintah atau orang-orang tertentu yang memberikan kepercayaan, itu adalah hal yang baik, kita jalankan dengan penuh kebijaksanaan. Tapi kalau kita sudah mulai melekatkan diri kita kepada hal itu semua dan mulai lupa bahwa Yesus itu memiliki kuasa, maka kita mulai sesat. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk boleh memperbaiki hidup itu? Dengan mulai meninggalkan hidup itu, tentunya pertama-tama kita harus membaca, mendengarkan, meresapi dan melakukan firman Tuhan. Melakukan sabda Allah yang senantiasa Ia gemakan dalam hidup kita setiap hari. Sama seperti lagu yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, kita mengikuti apa yang Ia firmankan, maka kita masuk surga. Maka barangkali ketika ditanya orang sudah siap untuk mengalami kematian, barangkali orang mulai bilang kita sudah siap. Kapanpun, dimanapun, dan saat apapun. Sebab kita sudah mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah difirmankan Allah untuk kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua senantiasa memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan, kemampuan untuk jeli melihat hal-hal, tantangan-tantangan di zaman sekarang ini dan bijak untuk menanggapinya, agar kita pun turut serta dan selalu mengingat Yesus itu penuh kuasa dan berkuasa atas diri kita, sehingga ketakutan-ketakutan yang kita hadapi saat ini boleh sirna. Ketakutan-ketakutan rohani yang saat ini menghinggap dalam diri kita pelan-pelan mulai pergi, sehingga kualitas hidup kita yang seperti yang saya katakan tadi, barangkali saya dan Anda mulai merasa jabatan, tahta, harta, segala macam itu mulai merasuki diri kita, maka perlahan-lahan dikurangi, perlahan-lahan mulai memudar, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita semakin mendekatkan diri kepada Sang Empunya kehidupan, sehingga kita pun suatu saat nanti seperti lagu, nanti masuk surga terima upahnya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman percaya kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita satu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang senantiasa berkenan mendengarkan permohonan yang dipanjatkan dengan rendah hati.
Bagi para pemimpin bangsa dan negara, kita berdoa agar mereka dijauhkan dari keinginan untuk mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Semoga mereka berjuang dengan niat yang luhur dan murni untuk kepentingan seluruh rakyat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin umat, kita berdoa agar Allah Bapa senantiasa mendampingi mereka supaya mereka tetap setia mewartakan Injil, kendati kurang didengarkan oleh orang-orang zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendidik, kita berdoa agar semua orang yang bekerja sebagai pendidik diterangi oleh roh kebijaksanaan dalam pembinaan orang muda. Semoga dalam menghadapi zaman yang terus berubah, mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Umat yang hendak menyampaikan intensi kita masing-masing. Pada kesempatan ini pula, mari kita mendoakan para pastor, suster yang sudah meninggal dunia dikarenakan penyakit virus COVID-19 ini. Semoga Allah sumber kerahiman ilahi senantiasa mengaruniakan kehidupan kekal kepada para pastor, frater, suster maupun bruder yang telah dipanggil. Semoga segala karya pelayanan yang mereka lakukan di dunia ini senantiasa membantu semua orang untuk senantiasa mengingat akan Allah yang penuh kasih kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi Monsinyur Petrus Canisius Mandage MSC, Uskup Agung Merauke yang pada saat ini sedang sakit virus COVID-19. Ya Allah, berkenanlah Engkau senantiasa mendampingi Bapak Uskup kami terkasih dalam melalui hari-hari di mana ia harus berjuang melawan sakit yang ia derita. Semoga Engkau senantiasa memberkati obat-obat bahkan sarana prasarana yang digunakan agar ia boleh memperoleh kesembuhan dan dapat melayani kembali bersama dengan umat yang ada di sana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga kami senantiasa mengarahkan hati kepadamu, sebab Engkaulah andalan kami ketika kami dicobai. Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakanlah kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa kita adalah Bapa yang memperhatikan dan mengasuh kita. Maka marilah kita berseru, terpujilah Engkau di surga.
Ya Bapa, dengan kebijaksanaan-Mu, Engkau telah mengatur alam semesta dan menyediakan keperluan makhluk ciptaan-Mu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Engkau menjadikan gereja-Mu kerajaan cinta kasih, supaya dunia mengenal Engkau, satu-satunya kebaikan tertinggi, dan semua orang yang mengalami cinta kasih-Mu serta hidup rukun sebagai saudara. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Ya Bapa, Engkau telah mengutus Yesus tanpa kehadiran-Mu yang nyata. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Dia kami dapat sampai kepadamu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Dengan terang Roh Kudus-Mu, Engkau menunjukkan kebijaksanaan ilahi-Mu, sehingga kami tidak disesatkan oleh pengaruh dunia ini yang sering tidak selaras dengan kebijaksanaan-Mu. Maka kami berseru, terpujilah Engkau di surga. Maka ya Bapa, dengan hati gembira bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Fransiskus, Bapak Uskup Benediktus Untu dan Pastor Paroki Cornelius, kami melambungkan nada pujian bagi-Mu dengan berseru, 664, 660, 668. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Malah surga menyamar di kekalik semesta. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan ini kita semua tidak menyambut komuni. Maka marilah kita hening sejenak, kita menyiapkan hati kita. Saudara-saudara terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus bersabda, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu."
Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita mendengarkan mazmur-mazmur puji dan syukur. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujiannya kepadanya selalu ada dalam mulutku. Jiwaku bermegah di dalam Tuhan. Biarlah orang-orang sengsara mendengarnya dan bersukacita. Agungkanlah Tuhan bersama dengan aku. Dan marilah kita meluhurkan namanya bersama-sama. Aku telah mencari Tuhan dan Ia menjawab aku. Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah Dia dan wajahmu akan berseri-seri kembali. Maka kamu tidak akan mendapat aib. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan dia. Ia menyelamatkannya dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Dan ia melepaskan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah kepada Tuhan, hai orang-orang yang dikuduskannya baginya. Sebab orang yang takut akan Dia tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda harus merana kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita mendengarkan pengumuman untuk hari Minggu biasa yang keempat ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada para petugas liturgi yang sudah melayani, sudah membantu dalam perayaan Sabda pada hari Minggu ini tanggal 31 Januari 2020. Semoga kita semua yang bertugas senantiasa dilindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita setiap hari. Terima kasih kepada umat yang pada saat ini sementara mengikuti jalannya perayaan ini. Terima kasih karena selama ini sudah setia untuk mengikuti perayaan ini, walaupun kadang-kadang jaringan suka jelek, suka bajadi-bajadi, tapi umat dengan setia, dengan tekun mengikuti perayaan Sabda yang disiarkan langsung dari Gereja Katolik Santa Maria Ratu Rosari Ampana. Sebagai pengumuman untuk minggu depan, petugas liturgi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, minggu biasa yang kelima, petugasnya adalah kaum ibu. Untuk lektor, Ibu Lin, dan untuk pemazmur, Ibu Yunita. Jadi sekali lagi, petugas minggu depan untuk lektor adalah Ibu Lin dan pemazmur Ibu Yunita. Diharapkan para petugas untuk menyiapkan diri agar dapat menjalankan tugas pada hari Minggu biasa yang kelima nanti. Dan untuk umat, nanti pada tanggal 11 Februari kita akan memperingati Santa Perawan Maria dari Lourdes dan juga Hari Orang Sakit Sedunia. Nanti akan saya bagikan novena yang akan dimulai tanggal 2 sampai tanggal 10 Februari. Nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp. Diharapkan bagi kita umat untuk boleh menjalankan novena ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara-cara atau sarana-sarana yang sudah ada, sudah dipersiapkan oleh gereja. Tinggal kita sendiri yang mempersiapkan hati dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk boleh mengikuti novena, bahkan pun doa-doa pribadi yang Anda haturkan kepada Tuhan secara
orang secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga Anda. Dan diharapkan para orang tua untuk boleh kalau setiap hari Minggu anak-anaknya diikutkan perayaan Sabda. Karena makin sekarang anak-anak sudah apalagi sekarang karena pandemi ini jadi sudah tidak datang di gereja lagi. Semoga tidak ada anak-anak yang lupa cara untuk tanda salib. Jadi diingatkan untuk orang tua, marilah kita mengajak anak-anak kita untuk setiap hari Minggu kita duduk bersama dan mengikuti perayaan Sabda yang disiarkan langsung dari gereja, supaya bukan cuma sekedar untuk mereka supaya duduk, tetapi supaya mereka mengenal dan semakin beriman. Tentunya harapan kita beriman Katolik yang baik, supaya kedepannya umat di Ampana juga semakin maju, karena yang menjadi penerus saya dan anda semua adalah anak-anak. Mereka adalah harapan gereja, harapan kita semua. Itu saja dari kami, dan marilah kita mendengarkan amanat Sabda untuk hari Minggu biasa yang keempat ini. Amanat pengutusan untuk hari Minggu biasa yang keempat. Saudara-saudari seiman dalam Kristus, membuka diri bagi kehadiran Kristus merupakan cara ampuh untuk menghindari godaan setan. Kristus sendirilah yang berkuasa penuh untuk mengalahkan kejahatan. Setan tidak berdaya memasuki hidup kita bila kita menerima Kristus dan sabdanya tentang kerajaan Allah. Sebaliknya, menjauhkan Tuhan dari kehidupan kita akan memberi keleluasaan bagi setan untuk berkuasa. Marilah menjadi pengikut Kristus yang setia. Marilah menjadikan Kristus penguasa hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, perkenankanlah kami hidup dalam kuasa Yesus Kristus Putramu yang menguatkan dan menyelamatkan kami. Bersama Dia, kami akan mampu mengalahkan segala godaan dan kejahatan yang mengancam hidup kami. Semoga kami tidak hanya mendengarkan Dia, tetapi juga menerima Dia dan hidup bersamanya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat yang terkasih, sebelum mengakhiri perayaan ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Sabda pada hari Minggu biasa yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk mewartakan kasih dari Allah. Amin. Amin. Puji syukur 684. 684. Ya Tuhan, bimbing